Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam kebaktian kaum perempuan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membuka Alkitab kita dari Pengkhotbah 3 ayat 17 sampai dengan 22, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan pada kesempatan sepanjang hari lepas hari Engkau selalu memberi kami kekuatan, Engkau selalu menyertai keluarga kami, Engkau memberkati hidup kami ya Bapa. Dan Engkau begitu baik pada kami sehingga pada kesempatan sore hari ini dalam ibadah kaum perempuan, kiranya Tuhan berkenan memimpin kami dalam renungan singkat di dalam pengkhotbah pada hari ini ya Bapa. Kami mohon Tuhan berkati kami kaum perempuan yang akan mendengarkan firman ini. Kiranya Tuhan membukakan hati kami, pikiran kami, hingga kami dapat menjalankan, melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan hamba hikmat Tuhan, sehingga hamba boleh menyampaikan firman ini untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan renungan ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 17 sampai dengan ayat 22, saya akan membacakannya bagi kita semua. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai napas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang. Segala sesuatu adalah sia-sia. Keduanya menuju satu tempat. Keduanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah napas manusia naik ke atas dan napas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan yang mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah mensyukuri pekerjaan. Dan di dalam Alkitab ini memandang secara positif akan pekerjaan. Dalam Perjanjian Lama, manusia itu diciptakan Allah untuk memerintahkan agar kita manusia memenuhi bumi serta menaklukkan bumi. Jadi kita bukan diciptakan hanya untuk berleha-leha. Tuhan tidak menciptakan kita untuk bersantai-santai, nganggur tanpa pekerjaan, tetapi kita diminta untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk kita dapat mengerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita menaklukkan bumi. Nah, pekerjaan itu bukan sebagai bentuk hukuman karena manusia telah jatuh dalam dosa, tetapi bekerja adalah perintah Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Keluaran 34 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Nah, itu firman Tuhan. Artinya memang sudah dari zaman Perjanjian Lama manusia diperintahkan Allah untuk bekerja. Dan di dalam Perjanjian Baru juga, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab 2 Tesalonika dikatakan, jika seseorang tidak mau bekerja,
janganlah ia makan. Dikatakan seperti demikian. Jadi kalau kita ingin makan, hendaklah kita bekerja. Kita harus mengupayakan sesuatu, mungkin kita harus bekerja mencari uangnya misalnya ketika ingin makan, atau untuk mengolah sesuatu bahan yang hendak kita makan, itu kan namanya bekerja juga. Tetapi ini tidak berlaku untuk orang yang sakit. Nah, tidak juga berlaku untuk orang yang misalnya sudah lanjut usia atau disabilitas, mempunyai kekurangan fisik misalnya. Nah, itu tidak berlaku untuk mereka. Nah, Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika tadi menekankan bahwa jika seseorang masih sanggup bekerja, masih muda, masih kuat, tidak ada pilihan lain kecuali dia harus bekerja. Nah, Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, minggu kemarin firman Tuhan diambil dari Amsal. Nah, ada persamaan antara kitab Amsal dan juga Pengkhotbah, yaitu di mana keduanya ini merupakan kitab hikmat yang ditulis dalam bahasa yang puitis. Hanya saja perbedaannya, kitab Amsal itu dia menyoroti tentang kehidupan secara praktis, sedangkan Pengkhotbah menyoroti tentang kehidupan secara filosofis. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, sebagai manusia, kadang-kadang kita selalu menggerutu, kita selalu mengeluh akan pekerjaan yang kita terima atau yang sudah menjadi pekerjaan kita. Makanya ada seorang novelis atau juga dia seorang dramawan dari Irlandia yang hidup di tahun 1800-an yang bernama Oscar Wilde. Dia mengatakan demikian: cara terbaik untuk kita menghargai pekerjaan kita adalah dengan kita membayangkan bagaimana jika kita hidup tanpa pekerjaan itu. Nah, pernyataan itu ternyata sangat relevan, ibu-ibu dikasih Tuhan, karena ternyata kita, terutama kaum ibu, kadang kita mengeluh akan pekerjaan kita. Kadang kita menggerutu, kadang kita bersungut-sungut atas apa yang menjadi pekerjaan kita. Nah, di dalam novelis ini dia berkata, bayangkan kalau kita tanpa pekerjaan itu, seperti apa rasanya jika kita hidup tanpa pekerjaan yang sudah kita laksanakan selama bertahun-tahun misalnya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Pengkhotbah ini kita akan diajarkan, kita diingatkan bahwa bagaimana kita pentingnya mensyukuri atau kita pentingnya menghargai pekerjaan yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari di dalam kitab Pengkhotbah saat ini, yaitu di mana yang pertama adalah kita melatih kebiasaan kita untuk bersyukur. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kadang kita sulit untuk mengucap syukur, kadang kita sulit untuk melihat di mana kebaikan dari pekerjaan yang kita tidak sukai itu. Kadang kita merasa bahwa membosankan sekali ya bekerja itu. Nah, kita tidak bisa menemukan di mana sih letak istimewa pekerjaan kita itu, di mana letak kebaikan dari pekerjaan yang membosankan itu. Nah, kalau kita dapat menemukan di mana ada baiknya pekerjaan itu, tentunya kita akan lebih mudah untuk mengucap syukur. Nah, di sini kita berlatih bagaimana kita menemukan keistimewaan atau kebaikan dari pekerjaan yang membuat kita kadang-kadang bosan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mungkin tanpa kita sadari, ketika kita mulai merasa jenuh, mulai merasa bosan dengan pekerjaan-pekerjaan rutinitas kita, misalnya sebagai ibu rumah tangga, kita bosan sekali untuk nyapu. Misalnya pekerjaan rumah tangga kita kan bangun tidur, kita harus membereskan rumah, menyapu, memasak, dan sebagainya. Ketika kita bosan misalnya, sebenarnya ada hal baiknya di saat kita melakukan pekerjaan rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga. Ketika kita nyapu misalnya, bisa jadi ketika kita nyapu kolong, kita menemukan ular misalnya, atau kalajengking yang kalau kita tidak sapu itu kan berbahaya buat keluarga kita, buat anak kita mungkin yang bermain di lantai, buat kita sendiri mungkin yang suka tidur-tiduran di lantai. Nah, itu kan ada hal baiknya ketika kita melakukan pekerjaan yang membuat kita kadang bosan. Menyapu saja kita bisa menemukan binatang yang berbahaya misalnya, itu kan hal yang harus kita syukuri. Wah, untung ya
kita nyapu. Coba kalau kita tidak nyapu, seperti apa coba? Ada ular, ada kalajengking, ada kelabang. Nah, itu salah satu contohnya. Dan contoh lain bisa misalnya ketika kita mulai memasak, kita rutinitas kita memasak itu bosan ya, masak apa ya? Sebagai ibu rumah tangga, saya sendiri mengalami, apa yang harus saya masak ya? Bosan sekali gitu rasanya. Menu ayam sudah, ayam goreng, ayam bakar, ayam ini, tempe, tahu sudah diolah menjadi berbagai macam masakan pun sudah kita lakukan gitu. Tetapi kalau kita ambil hikmahnya, kita ambil nilai baiknya, bahwa ketika kita melakukan pekerjaan memasak, kita bisa berhemat. Bayangkan kalau kita misalnya selalu beli masakan, itu berapa? Sekali makan itu 50.000 hanya untuk sekali makan untuk 3 orang misalnya. Belum untuk siang dan malam. Bisa berapa banyak uang yang harus kita keluarkan. Jadi ada nilai positif ketika kita mau melakukan pekerjaan memasak. Nah, itu kan salah satu juga hal yang membuat kita harusnya bersyukur, oh Tuhan, ternyata dengan kita melakukan pekerjaan yang membosankan, yang tadinya menjenuhkan, ternyata kita bisa berhemat, kita bisa menabung sedikit untuk keperluan rumah tangga yang lainnya. Nah, itulah ketika kita belajar mengucap syukur, kita mulai menjadi mempermudah pekerjaan kita. Kita akan mulai merasa bahwa ternyata ada sisi baiknya ketika kita bisa melihat hal-hal positif di dalam pekerjaan tersebut. Nah, ketika kita menjadi juga seorang ibu yang bekerja di kantor, misalnya dalam pendidikan, dalam sebagai guru atau guru pabrik, itu juga kan ketika kita melihat ada hal baiknya, itu sangat luar biasa kalau kita menyadari bahwa dari segi kebosanan kita, ternyata kita dapat menemukan hal yang baik untuk kita dalam melakukan pekerjaan itu. Di dalam firman Tuhan dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu juga yang menjadi keinginan Allah bagi kita semua, bahwa di dalam pekerjaan itu kita harus belajar untuk mengucap syukur. Apapun rutinitas kita, mungkin sesekali bolehlah kita misalnya yang bekerja di luar di kantoran, kita cuti sekali-sekali untuk membuat rasa stres kita hilang. Tetapi ketika itu tidak bisa berlanjut, kita tidak bisa cuti berlama-lama. Nah, itu yang harus kita sadari, bahwa pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu harus kita syukuri. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, selanjutnya adalah bagaimana cara kita agar kita lebih mensyukuri pekerjaan. Selain kita berlatih untuk mengucap syukur, kita juga diajarkan untuk fokus kepada pekerjaan kita. Ketika kita melakukan bahwa misalnya sebagai pekerja di kantor atau sebagai guru, kita fokus pada pekerjaan kita, bahwa betapa pentingnya ternyata pekerjaan kita, betapa kita sebenarnya ini mempunyai posisi yang sangat penting di dalam pekerjaan kita. Ketika kita tidak masuk misalnya sebagai pembuat surat menyurat, misalnya administrasi, kalau kita tidak masuk misalnya dalam hal mau mengirim barang, ketika kita tidak hadir, bagaimana? Surat itu belum jadi, belum ditandatangani, suratnya juga masih di dalam komputer, belum di print komputernya, pasportnya hanya kita yang tahu. Nah, itu kan harusnya kita membuat diri kita sadar bahwa pekerjaan kita adalah hal yang penting bagi perusahaan kita. Kita fokus kepada diri kita sendiri, bahwa kita ini memegang suatu pekerjaan yang bisa membuat perusahaan ini berkembang. Semuanya fokus bahwa kita ini orang penting loh dalam pekerjaan. Begitu juga misalnya sebagai guru, ketika kita tidak hadir karena kita mungkin bosan, ingin cuti, mungkin murid-murid kita akan terbengkalai, mereka akan ketinggalan pelajaran. Nah, tapi kalau kita merasa bahwa kita adalah guru, kita adalah harus tetap memberikan pelajaran kepada murid-murid, fokus diri kita akan berubah. Kita akan menjadi orang yang dapat mencintai pekerjaan kita, lebih semangat lagi. Nah, ibu dikasih Tuhan, ketika sebagai ibu rumah tangga juga begitu. Ketika kita fokus akan pekerjaan kita sebagai istri, sebagai ibu di dalam hari-hari, bagaimana rasanya kalau kita tidak masak ya dalam waktu 3 hari. Tadi dikatakan bahwa kalau kita jajan terus, beli makanan di luar,
itu 100 lebih kita menghabiskan uang. Kalau kita 3 hari ngambek, misalnya kita bosen dengan memasak, seperti apa juga rasanya kita akan membuang-buang 500.000 lebih untuk 3 hari misalnya. Atau mungkin ketika kita bosan dengan nyapu, ngepel, kita tidak melakukan itu, seperti apa kotornya rumah kita. Nah, perlu kita sadari bahwa ternyata kita ini penting loh. Kita ini pekerjaan itu tanpa kita akan membuat suasana jadi tidak nyaman, jadi kotor, jadi berantakan. Nah, ketika kita menyadari bahwa peranan kita di dalam pekerjaan itu akan membuat kita menjadi lebih berharga, lebih merasa kita ini ternyata orang yang bisa mendatangkan kebahagiaan untuk orang lain. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, yang ketiga adalah di dalam Alkitab dikatakan, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Jadi dikatakan bahwa tidak ada hal yang lebih baik daripada bergembira. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 22 dikatakan bahwa di dalam melakukan pekerjaan itu lebih baik kita melakukannya dengan gembira. Karena gembira bisa mendatangkan etos kerja yang baik. Bekerja dengan gembira bisa mendatangkan sukacita yang luar biasa di dalam mengerjakan pekerjaan. Kita yang mulai merasa jenuh, ketika kita melakukannya dengan gembira, hati yang gembira adalah obat, kata firman Tuhan. Dan di situ buat kita yang bekerja di kantor misalnya, etos kerja kita tuh akan meningkat. Kita bekerja dengan sukacita, akan memberikan pekerjaan yang terbaik, produksi juga di kantor akan meningkat, orang-orang di sekitar kita juga akan bersukacita. Begitu juga kalau pekerjaan di rumah juga seperti itu. Kalau kita bersukacita dalam mengerjakan memasak misalnya, bagaimana tidak kalau kita memasak dengan penuh hati yang bergembira untuk keluarga, untuk suami yang kita cintai, untuk anak kita. Itu akan menghasilkan suatu hidangan masakan yang enak tentunya. Rasanya pas, beda kalau kita masak dengan bersungut-sungut, rasanya butek pikiran, rasanya nggak karuan, kayaknya bosan masak, apalagi sambil kita marah, kita bersungut-sungut, bisa-bisa salah masukin garam 2 kali, salah memasukkan gula menjadi garam, garam menjadi gula. Nah, itu yang harus dicegah. Ketika seseorang melakukan pekerjaan dengan bergembira, itu hasilnya akan memaksimalkan dari hal yang sebenarnya membuat kita tadinya mulai jenuh. Nah, di situ kita belajar bagaimana kita menghargai pekerjaan kita dengan rasa bergembira. Tidak ada yang lebih baik ketika kita melakukan pekerjaan dengan suasana hati yang gembira. Nah, ibu yang dikasih Tuhan, mulai hari ini siapapun kita, jika kita mengalami hal yang demikian, saya juga pernah mengalami, karena memang sebagai ibu kita sadari bahwa rutinitas hidup kita seperti itu ya, mau bagaimana lagi. Ketika kita bekerja di kantor, memang mungkin kita sebagai tulang punggung, atau mungkin kadang-kadang juga kita bekerja bukan sebagai tulang punggung juga sih, tapi hanya sekedar untuk ya enak lah namanya bekerja di kantor ya, kita punya penghasilan sendiri, bisa menambah penghasilan keluarga. Nah, ketika kita juga sebagai tulang punggung apalagi, itu kan mau nggak mau kita harus melakukan pekerjaan itu dengan sukacita. Ketika kita juga bekerja di rumah misalnya, ya kalau kita tidak punya pembantu rumah tangga, ya kita kan mau nggak mau harus mengerjakan itu dengan sukacita, supaya setiap orang yang hadir di sekeliling kita, keluarga kita, suami kita, anak kita, dapat merasakan sukacita di dalam rumah. Bayangkan kalau kita melakukan bersungut-sungut, suami kita juga pulang kerja juga melihatnya juga tidak suka. Yang ada nanti akan ada pertengkaran di dalam keluarga. Nah, itulah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar mulai hari ini untuk kita dapat belajar mensyukuri apapun pekerjaan kita, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, maupun dalam hal-hal rutinitas kita, dalam pekerjaan kita. Kita belajar untuk fokus bahwa pekerjaan kita menyenangkan loh. Pekerjaan kita ini penting untuk orang lain. Kita membuat orang lain merasa bahagia dengan kehidupan yang kita jalani. Itu adalah hal yang luar biasa. Karena intinya Tuhan tidak mau kita ini bersungut-sungut, tetapi Tuhan ingin
kita melakukan pekerjaan kita dengan penuh sukacita, agar apa yang kita lakukan hasilnya ini menjadi berkat bagi orang lain, baik itu di dalam rumah tangga maupun di dalam rutinitas pekerjaan kita di luar. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagi ibu-ibu yang berkerinduan ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan bagi kaum misi, kaum perempuan dengan memasukkannya di dalam amplop, dapat menitipkannya kepada pengurus atau menitipkan lewat gereja dengan bertuliskan persembahan bagi kaum perempuan. Baik ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri renungan singkat kita dan kita akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bagaimana kami sebagai kaum perempuan, kami menyadari bahwa kadang keterbatasan kami kadang kurang bersyukur untuk kami menjalankan pekerjaan kami Tuhan, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, maupun sebagai pekerja ya Bapa. Kami kadang sadar bahwa rutinitas kami kadang membosankan Bapa, sehingga tidak kami sadari, kami seringkali bersungut-sungut atau kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Engkau ya Bapa. Kami mohon ampuni kami ya Bapa, dan kami mengucap syukur untuk firman ini Tuhan, bahwa di dalam hidup kami ada sesuatu yang harus kami lakukan, yaitu bahwa kami harus bergembira dalam melakukan apapun pekerjaan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya renungan firman ini menguatkan kami dan akan mengubah kami untuk kami dapat melakukan segala sesuatu pekerjaan kami dengan penuh sukacita ya Bapa. Kami tahu bahwa hati yang gembira adalah obat Tuhan, dan kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh kembali merangkai hari-hari kami untuk kemuliaan nama-Mu dengan aktivitas kami yang lebih baik lagi ya Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk para ibu Tuhan, kaum perempuan yang telah mengikuti renungan singkat pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, maupun mereka yang belum sempat dalam mengikuti ibadah pada hari ini juga Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah mereka dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari, dalam pekerjaan mereka, dalam rutinitas mereka, dalam pergumulan mereka Tuhan, dalam permasalahan mereka. Kiranya juga Tuhan tolong mereka ya Bapa. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu bagi kehidupan mereka ya Bapa. Dan bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit ataupun dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi ya Bapa. Mereka yang menantikan uluran tangan-Mu ya Bapa, yang memohon pertolongan kesembuhan dari Engkau, kiranya Engkau berkenan menjamah mereka ya Bapa. Beri kesabaran kepada mereka Tuhan, agar Tuhan bekerja melalui obat-obatan yang mereka minum ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga persekutuan kaum perempuan kami di Jemaat GKP Sadang. Kiranya Tuhan berikan mereka kesatuan hati untuk selalu menjadi persekutuan yang baik untuk sesama mereka ya Bapa. Mereka diberkati, anggota-anggotanya juga pengurusnya ya Tuhan. Kiranya mereka dapat melakukan suatu pekerjaan Tuhan yang mulia bagi sesama ya Bapa. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya juga Tuhan pimpin kami dalam setiap perekonomian kami, dalam masalah kepemimpinan pemerintahan kami, dalam mengatasi ekonomi kami ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka suatu jalan yang adil, arif dan bijaksana untuk menangani permasalahan ekonomi kami ya Bapa. Berkati kami juga Tuhan dalam kami menjalankan aktivitas kami di tengah COVID saat ini Bapa. Kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat tetap melakukan aktivitas kami tanpa harus khawatir dengan segala penyakit ya Bapa. Tapi kami juga tetap diberikan hikmat Tuhan untuk tetap melakukan protokol kesehatan dalam setiap ibadah aktivitas kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau pada akhirnya kami akan menyelesaikan ibadah ini Bapa, renungan singkat ini, kiranya boleh kami menjadi kekuatan baru dalam langkah kami. Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh sukacita ya Bapa. Dan kami akan menaikkan doa yang tidak sempurna ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin, terima kasih Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan renungan kita di hari Jumat yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.